Silahkan, Bu Feni. Tolong unmute, Bu Feni. Bu Feni, unmute dulu. Ya, Baiklah, selamat pagi dan selamat datang di acara webinar Optimalkan Kualitas Hidup Usia Produktif hingga Usia Lanjut, Rahasia Tetap Aktif, Sendi Lentur, dan Tulang Kuat. Supported by the Golden Trees Honey Wine ya. Jadi ini adalah produk minuman sehat, hasil fermentasi 3 superfood, yaitu madu hutan, kemudian anggur muskat dan lemon ya. Eh, ini kenapa jadi cocok sekali untuk menyembuhkan masalah-masalah di sendi ya. Karena ini difermentasi 3 bulan sehingga ikatan lipoproteinnya dibebaskan untuk mengaktifkan kandungan nutrisi dan medicinal propertinya, jadi daya daya pemulihannya ya atau daya daya pengobatannya. Makanya kenapa ongkos produksinya juga cukup tinggi ya karena harus melalui fermentasi 3 bulan. Selain itu madu hutan yang kita ambil ini juga dari hutan yang belum terpolusi dan bebas pestisida. Nah, ini karena lebahnya nggak bisa diternakan, beda dengan madu ternak. Jadi harganya ini berlipat-lipat juga dari madu ternak, berhubung kita sangat bergantung pada bosnya ini. Bosnya ini alam semesta ya. Jadi kadang-kadang kalau banjir atau kalau ada kebakaran hutan, madu lebahnya nggak mau datang dan nggak mau produksi. Jadi memang persediaannya terbatas, bahkan Malaysia juga udah nungguin nungguin juga ya di tempat produksi. Jadi ini kenapa ongkos produksinya jadi tinggi ya. Tapi memang dari hasil 3 superfood yang difermentasi 3 bulan, cukup lama ya, 90 hari itu, sehingga membuat produk kita ini antioksidannya tertinggi, 1282 miligram per kilogram ya. Lebih tinggi dari green tea atau red wine, bahkan yang lagi ngetren sekarang ya kombucha. Kombucha cuma 183 ini ya. Dari jus lemon juga lebih tinggi. Itulah kenapa orang-orang yang telah mengkonsumsi The Golden Trees Honey Wine ini bisa merasakan perbaikan seperti terutama khususnya untuk meredakan sakit di sendi-sendi, juga untuk para penyintas autoimun ya. Ini sangat bermanfaat juga untuk para orang tua dan eh, para profesional yang mereka yang hidup aktif ya, sangat berguna sekali. Oke, kembali ke topik dari webinar ini. Ini topiknya gampang-gampang susah nih ya. Kita sering kelihatan remeh masalah sendi, tapi juga merepotkan ya. Jadi saya punya kenalan yang terkena saraf kejepit itu harus melalui terapi dan renang rutin ya. Tidak hanya hitungan minggu, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi memang kalau kita sudah terkena masalah sendi, masalah tulang ini, konsekuensinya cukup memakan waktu, ya. Jadi lebih baik kita sekarang mendengarkan nanti penuturan dari Dokter Edi sehingga kita bisa mencegahnya, jangan sampai kita terkena ya. Bahkan ini kalau tadinya saya pikir ini dialami oleh orang-orang yang usianya sudah lanjut, ternyata baru-baru ini kita ketemu kasus ya. Jadi ini testimoni dari seorang pelanggan The Golden Trees Honey Wine sudah kena rheumatoid arthritis itu umurnya 25 tahun. Jadi saya baru kaget juga. Wow, ini kok anak muda juga udah bisa kena RA ya. Jadi hari ini kita akan membahas topik sehari-hari yang kelihatannya remeh, tapi sangat penting ya. Jadi kita sambut pembicara kita hari ini, Dr. Edi Kristianto. Yuk kita kasih aplaus ya.
Ya. Kedengeran nggak, Kasih Dok? selamat teman. Ya, kedengeran. Selamat pagi teman-teman. Iya, Senang sekali selamat kita pagi. ketemu pada pagi hari ini. Konnichiwa, Dokter Edi. Nah, Dokter Edi ini pernah studi di Jepang. Studinya menarik nih tentang antioksidan dan anti-aging. Selain itu, Dokter Edi dikenal sebagai health educator yang murah hati ya. Juga dirasakan oleh teman-teman KTB UKM ya. Juga beliau adalah peneliti herbal yang sudah tersertifikasi oleh Departemen Kesehatan. Oke, Dokter Edi, silakan dimulai presentasinya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih teman-teman ya, terima kasih teman-teman semua. Senang sekali kita bisa ketemu pada pagi hari ini. Saya juga usahakan bisa live di IG di waktu yang bersamaan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang penting sekali nih. Saya akan share dengan share screen ini. Jadi topik kita hari ini adalah rahasia tetap aktif sendi lentur dan tulang kuat gitu ya teman-teman. Tentunya kalau coba teman-teman kita mengalami gangguan di tulang atau sendi gimana bisa aktif gitu kan? Diam aja sakit apalagi aktif ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik ini ya dan saya percaya ini akan sangat penting atau menjadi berkat untuk kita semuanya ya. Nah, sekarang mengapa sih penting untuk aktif bergerak dulu nih ya? Menurut teman-teman penting nggak nih aktif bergerak? Ya. Nah, jadi sekarang ini kan ada zamannya mager ya teman-teman ya. Nah, misalnya kalau dulu nih ya, kalau kita perlu makanan kan ya masak dulu gitu kan, belanja dulu ke pasar, terus masak gitu ya. Nah, kalau sekarang ini apa namanya kadang-kala nggak perlu seperti itu ya. Jadi ya kita bisa lakukan ini apa namanya eh, tinggal pakai online gitu ya, makanan udah datang ke rumah gitu ya, praktis banget gitu kan. Jadi ya tinggal duduk-duduk aja di rumah, tinggal mencet-mencet HP, makanan datang gitu ya. Nah, terus sehari-hari di rumah kalau dulu misalnya dari anak-anak gitu ya, saya ingat waktu saya kecil, saya lari-lari gitu kan mainnya. Kalau lihat anak-anak, sorry, sekarang itu jarang ya yang masih lari-lari lapangannya aja juga udah jadi apartemen jadi gedung gitu lari-lari di mana gitu kan. Nah jadi apa ya di rumah gitu kan main gadget main game jadi muncul satu generasi namanya tuh sedentary sedentary lifestyle gitu ya, artinya apa ya bahasa Indonesia ya mager gitu malas gerak gitu kan. Nah tapi rupanya itu berakibat yang cukup fatal loh teman-teman ya. Karena kalau ini dilakukan terus-menerus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Nah, menurut WHO nih teman-teman, gaya hidup sedenter ini atau mager ini ya, itu merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Coba bayangkan kan, bukan penyebab sakit aja nih, tapi penyebab kematian tertinggi di dunia itu asalnya dari mager tuh ya. Coba bayangkan sekarang ya, banyak sekali kan dari anak-anak sudah mager gitu kan. Di kantor juga jarang gerak kan, duduk di kursi gitu ya berjam-jam. Nanti pulang ya naik mobil lagi gitu kan, seperti itu. Nah, jadi angka kematian akibat kurang gerak ini jumlahnya 2 kali lebih banyak dari kematian karena obesitas, teman-teman. Ya, nah mungkin ini jarang disadari oleh teman-teman semua ya, tapi hari ini kita akan bahas ini ya. Nah, tapi ada juga orang-orang yang saya sih sebetulnya nggak mager dari dulu tuh aktif, tapi sekarang sendinya sakit, tulang-tulangnya sakit. Jadi bukan malas gerak, memang nggak bisa gerak aktif gitu ya teman-teman ya. Nah jadi penyakit tulang dan sendi ini juga mengakibatkan kesulitan bergerak ya, dan bahkan mendatangkan komplikasi yang berbahaya. Ya awalnya saya aktif, ya bahkan naik gunung, golf gitu kan, terus apa namanya em, sering jalan pagi, lari pagi dan sebagainya. Tapi suatu saat sendi-sendinya makin sakit ya. Terus akhirnya jalan aja sakit, lagi lari gitu kan. Akhirnya memutuskan apa? Memutuskan diem aja ya sudahlah di rumah udah begini apa mau bilang apa lagi gitu kan. Nah, pada waktu dia memutuskan berhenti untuk bergerak, penyakit itu mulai berdatangan ya, teman-teman ya. Nah, jadi penting banget nih supaya kita tetap harus bisa aktif eh, bergerak, teman-teman ya. Nah, apa sih akibatnya kalau kita tidak aktif bergerak? Yang pertama nih, yang terjadi kalau kita kurang gerak ya. Yang pertama gangguan konsentrasi.
Ya, nah apa hubungannya? Karena kalau teman-teman aktif bergerak, sirkulasi darah lebih bagus, teman-teman. Darah yang mengalir ke otak juga lebih bagus, membawa nutrisi, ya, tenaga, energi, dan juga oksigen, teman-teman. Nah, kalau sirkulasi darahnya nggak bagus karena banyak kurang gerak, ya, apa yang terjadi? Otak kekurangan oksigen, ya, otak kekurangan kalori, nutrisi, teman-teman. Akibatnya apa? Otak nggak bisa bekerja dengan baik. Terjadi gangguan konsentrasi. Banyak juga orang-orang yang apa namanya para eksekutif ya begitu malas bergerak, akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak bisa memimpin perusahaan lagi gitu ya, tidak bisa berpikir dengan baik, banyak yang kena demensia juga karena sirkulasi darahnya nggak baik ya. Jadi penting banget nih untuk bergerak, aktif bergerak. Yang kedua adalah stroke ya. Stroke ini di Indonesia menjadi penyebab kematian terbesar ya. Stroke yang pertama stroke, yang kedua serangan jantung ya. Nah, teman-teman, nah, kenapa bisa terjadi stroke? Ya karena ini teman-teman apa namanya kurang bergerak, sirkulasi darah nggak bagus ya, terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah ya. Jadi kalau itu menyumbat atau menyebabkan pembuluh darah pecah di otak, stroke. Ya. Kalau di jantung, serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu yang terjadi teman-teman ya. Nah jadi penting ya, tidak cukup hanya saya makanan sehat aja, suplemen aja, ya itu penting, tapi bergerak itu penting. Dan teman-teman ingat ya, bergerak itu tidak bisa digantikan dengan makanan sehat atau suplemen sekalipun. Ya, jadi tetap harus aktif bergerak. Ya. Nah, kemudian kencing manis, diabetes. Nah, orang-orang coba kemarin ya, saya juga ngalamin loh. Dulu berat badan saya sih nggak terlalu berat ya. Tapi setelah COVID, akhirnya mau nggak mau kita ruang geraknya kan dibatasin tuh, jarang nggak keluar dan sebagainya. Akhirnya berat badan mulai naik ya. Nah, teman-teman, kalau berat badan mulai naik dan kita nggak aware ke situ, nggak waspada, apa yang terjadi? Terkena diabetes. Jadi jangan berpikiran semua diabetes adalah penyakit keturunan. Tidak. Paling banyak penyakit diabetes itu diakibatkan karena obesitas, karena malas bergerak. Gitu ya, teman-teman ya. Itu namanya diabetes tipe 2. Ya. Oke, kapan-kapan kita bicarakan lagi diabetes. Kemudian apalagi? Osteoporosis. Ternyata orang-orang yang aktif berolahraga itu tulangnya lebih kuat, lebih kompak, tidak keropos ya. Orang-orang yang tulangnya keropos kebanyakan kurang aktif bergerak ya, teman-teman ya. Apalagi untuk wanita yang sudah mulai menopause ya, osteoporosis akan berlangsung lebih cepat ya. Jadi perhatikan supaya teman-teman tetap aktif bergerak ya. Yang nomor 6, sembelit ya, teman-teman mungkin sering mengalami kalau malas bergerak ya terjadi sembelit gitu kan. Nah, solusinya apa? Nah, ada yang salah solusi. Solusinya apa? Ya minum pencar, bukan itu solusinya ya. Nah, yang solusinya ya teman-teman harus lebih aktif bergerak, teman-teman ya. Kemudian gangguan pernafasan, nafasnya pendek ya, paru-parunya tidak terlatih ya, karena malas bergerak, teman-teman ya. Sering nyesek ya, nanti kerja sedikit naik tangga ngos-ngosan ya, seperti itu ya. Kemudian obesitas tadi kita sudah bicarakan ya, malas bergerak, di rumah makan, minum, duduk, nonton TV, main gadget, kerja laptop, duduk terus ya, itu mengakibatkan obesitas. Buntutnya banyak gitu ya penyakit-penyakitnya. Nah, selanjutnya teman-teman nih, penyakit tulang dan sendi apa saja yang akan terjadi sehingga menghambat kita aktif bergerak ya. Nah, ada beberapa penyakit tulang dan sendi, tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu bahwa sendi itu tentunya sambungan dua tulang ya, teman-teman ya. Nah, di situ tulang yang satu dengan yang tulang yang lain itu diikat oleh jaringan ikat namanya ya, atau diikat oleh tendon ya, atau bahasa awamnya urat gitu ya, teman-teman ya. Itu yang mengikat supaya tulang-tulang itu nggak copot dan bisa lentur bergerak pada sendi itu ya. Nah, di permukaan sendi, teman-teman, itu ada namanya tulang rawan, ya. Nah, tulang rawan itu dia lebih lunak. Kalau tulangnya kan keras nih, jadi tulang sama tulang rawan berbeda ya. Tulang rawan itu ada di ujung dari tulang itu, supaya di sendi itu tulang dengan tulang itu nggak saling berbenturan langsung, tapi ada tulang rawan sebagai shock breaker-nya, gitu ya teman-teman ya, yang menghambat terjadinya apa namanya itu benturan tulang ya. Nah, tulang rawan itu cukup tebal teman-teman ya. Tapi kalau tulang rawan itu mulai menipis, apa yang terjadi? Terjadinya peradangan tulang, ya,
Kalau rusak bisa terjadi rematik dan sebagainya ya. Nah, jadi sendi akan sakit nih. Kalau rusak banget tulang rawanya sampai sampai hilang gitu ya, apa yang dilakukan? Ya ganti bonggol sendi gitu kan, diganti dengan metal, titanium gitu kan teman-teman ya. Nah jadi itu operasi ya nggak bisa ganti sendiri tentunya ya. Nah itu yang terjadi. Jadi kita akan bicarakan gimana supaya sendi sendi kita tetap sehat dan tulang-tulang kita tetap kuat pada hari ini. Ya, jadi penyakit tulang dan sendi itu mengakibatkan seseorang tidak bisa bergerak lagi dengan aktif, ya teman-teman ya. Dan kondisi ini bukan berhenti di situ. Kondisi tidak aktif ini akan diikuti segerombolan penyakit-penyakit berbahaya karena dia malas bergerak tadi. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang penyakit-penyakit apa yang membuat seseorang tidak bisa aktif bergerak ya pada tulang dan sendi ini? Yang pertama adalah rematik ya. Rematik atau rheumatoid arthritis ya. Nah, teman-teman suka ada mispersepsi ya. Rematik itu katanya disebabkan oleh mandi malam-malam, bukan teman-teman ya. Rematik bukan disebabkan oleh mandi malam-malam. Tapi kalau orang sudah kena rematik, kemudian mandi air dingin ya, apalagi malam yang udaranya lebih dingin, itu penyakitnya akan lebih sakit. Tapi bukan itu penyebabnya. Rematik disebabkan oleh satu penyakit namanya autoimun ya, teman-teman sering dengar ya. Nah, jadi ini penyakit sendi akibat autoimun, yaitu antibodinya nyerang diri kita sendiri ya. Nah, kemudian terjadi peradangan ya, diawali dari sendi-sendi kecil, dari sendi yang kecil-kecil yang kena duluan ya, jari-jari nih misalnya. Tapi kemudian kalau itu terus berlanjut akan berlanjut ke sendi-sendi yang lebih besar seperti di lutut, di panggul dan sebagainya ya. Sehingga apa yang terjadi di situ terjadi kerusakan tulang rawan dan juga tulangnya ikut rusak di sendi-sendinya itu. Akibatnya apa? Tangannya bengkok ya. Tangannya bengkok, lututnya juga bengkok, dan itu sakit banget loh teman-teman, sakit sekali ya, bisa nangis-nangis kalau kena itu ya, sakit-sakitnya ya. Nah tentunya ini menyebabkan rasa sakit, gangguan gerak, dan juga kecacatan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengalami penyakit ini, ada gejala-gejala sendi-sendi mulai kaku, terutama di pagi hari ya, atau morning stiffness namanya ya, itu teman-teman perlu segera ya periksakan ke dokter. Jangan sampai berlanjut terus hanya dipijit-pijit ya, nanti lama-lama cacat ya dan sulit dikembalikan ya. Itu rematik. Dan rematik ini terjadinya kebanyakan di usia usia produktif loh ya, teman-teman, bukan di usia tua itu ya. Itu penyakit rematik ini. Nah, jadi selanjutnya nanti kita bicarakan bagaimana mengatasinya ya, nggak usah khawatir. Nah, kemudian yang kedua adalah penyakit lupus ya. Nah, lupus itu seperti rematik juga ya, jenisnya autoimun maksud saya ya. Itu autoimun yang menyerang berbagai organ tubuh. Kalau rematik tadi terutama di sendi-sendi, kalau autoimun tuh banyak sekali organ tubuh yang diserang ya, menyerang ke kulit, ya ke ginjal, ya ke darah, ke otak, ke otot-otot juga kalau dipegangannya sakit, nggak ada pegang juga sakit sih. Kemudian sendi ya, tulang-tulang ya itu terserang oleh lupus ini ya. Nah, ini peradangan terjadi diakibatkan peradangan yang terjadi akibat lupus itu dapat menyebabkan radang sendi ya, terutama di mana terutama pada tangan nih, tangan, siku, bahu, lutut, kaki gitu ya, itu paling sering diserang teman-teman. Akibatnya apa? Rasa sakit teman-teman ya, untuk bergerak juga sakit. Akibatnya apa? Orang memutuskan yang kena lupus ini membatasi geraknya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengalami gangguan-gangguan seperti ini juga sama ya, memeriksakan diri ke dokter ya. Kemudian yang lebih banyak terjadi adalah osteoartritis atau radang sendi. Nah, tadi saya ceritakan mengenai sendi, ada tulang rawanya di permukaan sendi. Kalau osteoartritis ini itu terjadi pengikisan, ya tulang rawanya itu menipis, teman-teman, ya. Tulang rawanya itu menipis. Nah, akibatnya apa? Sakit di sendi kalau bergerak, ya. Dan kalau saya periksa itu sendinya suka goyang, ceklok-ceklok juga gitu, teman-teman, ya. Itu menunjukkan apa? Jaringan tendonnya tadi, uratnya itu juga kendor. Nah, kebanyakan osteoartritis itu terjadi diawali dari kendornya urat-uratnya itu, sehingga tulang itu bergoyang, bergeser, dan bukan bergeser apa namanya, tidak fix ya, gerakannya itu tidak mulus. Itu yang mengikis tulang apa namanya rawan ya. Nah, dan ini apa namanya lebih sering terjadi pada orang berusia lebih dari 50 tahun ya, dan wanita memiliki resiko lebih tinggi ya, seperti itu teman-teman.
Nah, kemudian kalau teman-teman berat badannya berlebih atau obesitas ya, itu yang menanggung berat badan kita nih, tumpuannya itu kan ada di sendi-sendi juga nih, di pinggul sama di lutut. Lututnya sakit terus. Jadi nih kalau teman-teman mengalami osteoartritis atau radang sendi tidak sembuh-sembuh, sendinya bengkak atau sakit gitu ya teman-teman ya, cek juga berat badannya dan itu harus diatasi teman-teman ya. Nah, cara mengatasi pertama teman-teman gunakan bandage nih ya, knee support supaya bebannya tidak terlalu banyak di lutut gitu ya, seperti itu. Tapi yang berat badannya yang kelebihan itu harus diatasi. Diatasinya dengan program diet yang bagus gitu ya teman-teman ya, supaya berat badannya juga turun ya. Nah, hal selanjutnya yang juga banyak terjadi adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang ya. Jadi tulang itu kompak ya, keras, kuat ya. Nah, kalau terjadi osteoporosis itu tulangnya itu kekompakannya itu kepadatannya maksud saya itu menurun ya. Jadi mulai keropos di dalamnya ya. Jadi apa yang terjadi tulangnya menjadi rapuh dan mudah patah tulang ya. Nanti kepleset sedikit jatuh patah tulangnya gitu ya, bisa di bonggol sendinya, bisa di tulangnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi bila terjadi patah tulang apa? Ya kesakitan ya, tulangnya menusuk jaringan sekitarnya ya, jaringan sekitarnya rusak, otot-ototnya dan sebagainya. Ya tentunya membatasi gerak. Akhirnya apa? Baring terus. Nah, yang terjadi penyakit-penyakit tadi itu akibat malas bergerak bermunculan teman-teman ya, mengikuti setelah patah tulang tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu dijaga supaya tulangnya tetap padat ya, tetap sehat ya. Nanti kita bicarakan. Nah, satu lagi yang sering terjadi juga yaitu kanker ya. Nah, yaitu kanker tulang, teman-teman ya. Itu berasal kanker tulang itu ada dua loh sumbernya ya. Yang pertama dari tulang itu sendiri ya. Tumor pada tulang itu sendiri ya. Itu yang pertama. Itu disebut kanker tulang primer ya. Ada juga yang bukan dari tulang asalnya, tapi dari bagian tubuh lain. Nah, terutama nih pada pria itu pada prostat ya. Nah, kalau pada wanita dari payudara itu bisa menyebar ke tulang, teman-teman ya. Nah, jadi kalau pada pria, kalau kanker payudara biasanya lebih mudah dideteksi ya, teman-teman. Ada pemeriksaan sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri ya. Nanti kalau nggak bisa browsing-browsing tuh ya, apa untuk mendeteksi ada benjolan yang tidak normal pada payudara atau tidak ya, seperti itu. Nah, kalau pada pria nggak kelihatan karena prostat itu ada di dalam ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah mulai mengalami gangguan buang air kecilnya tidak lancar gitu ya. Kalau buang air kecil lama banget gitu kan, nggak kayak dulu ya. Terus apalagi kok sudah mulai netes aja keluarnya gitu ya. Itu teman-teman harus periksa ke dokter. Nah, itu kalau ada gangguan prostat seperti tadi ya, buang air kecil tadi, kemudian disertai dengan pinggangnya itu sering sakit ya, itu lebih waspada lagi. Kenapa? Karena kalau itu adalah salah satu gejala dari kanker prostat yang menyebar ke tulang. Apakah pasti itu? Belum tentu, tapi harus diperiksakan dulu. Itu tanda-tanda yang harus diwaspadai, yaitu kanker gangguan buang air kecil disertai pinggangnya nih sering sakit ya. Oke, tadi satu lagi yang Bu Feni sempat singgung yaitu mengenai saraf terjepit ya. Ini banyak nggak banyak teman-teman, banyak banget ya. Nah, ini saraf mendapat tekanan dari jaringan sekitarnya, yaitu apa? Jadi di pinggang sini tuh akan ada sarafnya nih teman-teman ya. Nah, itu mendapatkan tekanan ya. Jadi saraf yang dari tulang belakang itu ketekan di situ ya. Akibatnya apa? Sakit di pinggang ya. Nah, itu disebabkan oleh apa? Oleh ada namanya hernia, ya hernia diskus, rematik juga bisa, ya. Terus tulangnya itu remek ya. Nah, misalnya biasanya lagi ngangkat pot, misalnya pot atau yang berat-berat, posisinya salah. Harusnya kalau ngangkat kan kita jongkok dulu nih, kemudian baru diangkat. Ini membungkuk tertarik langsung ke atas, krek gitu teman-teman ya. Ya membungkuk kalau beratnya berlebihan ya juga bisa rusak juga tulang belakangnya gitu ya. Nah, jadi ukur-ukur lah ya teman-teman ya, berat-berat jangan angkat yang kayaknya wah gue masih bisa nih gitu ya, nggak belum tentu ya. Jadi teman-teman harus lihat ya. Nah, jadi jangan angkat yang terlalu berat ya. Kemudian ada carpal tunnel syndrome, kejepit sarafnya di sini itu juga bisa ya, teman-teman ya. Nah, pada waktu saraf kejepit, teman-teman, itu akan sulit sekali pengobatannya kalau tidak dilakukan sejak awal ya. Nah, jadi kalau yang sering sakit pinggang nih terutama teman-teman ya,
Itu perhatikan pertama teman-teman yang angkat-angkat tadi, yang kedua adalah tempat tidurnya nih ya. Jadi jangan pakai spring bed yang lengkung gini, terlalu melengkung. Kalau spring bed kalau baru beli kan maksud saya kan masih ini ya, masih lebih flat gitu ya. Nanti makin tua spring bednya, pernya kan makin ini, makin lemah gitu ya. Akhirnya di bagian yang terberat di tubuh kita yaitu di sekitar pinggang, bokong gitu ya, itu menjadi melengkung gini ya. Nah, itu akan lebih parah lagi teman-teman di saraf-saraf kena ke situ kejepitnya di situ ya. Jadi pakai yang flat. Kadang-kala ada yang diganti triplek apa dikasih matras tipis gitu ya supaya flat ya. Teman-teman juga bisa berenang ya. Fisioterapi juga sangat menolong ya, dan terutama teman-teman perlu memeriksakan ya biasanya ke dokter ortopedi, nanti teman-teman akan ditolong ya. Kalau ini berlanjut terus dan makin parah, sarafnya makin kecepit ya, akibatnya apa? Pembuluh darah ikut kecepit, itu mulai bahayanya itu kalau mulai tanda-tanda kesemutan di kakinya gitu teman-teman. Itu artinya kecepitnya sudah lebih parah ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu perlu segera ditangani juga. Oke. Nah, sekarang yang penting nih hari ini yaitu bagaimana supaya kesehatan sendi dan tulang ini bisa terjadi kita bisa mulai dari sekarang ya, baik yang masih sehat maupun yang sudah keburu sakit, ini sama ini manfaatnya dua-duanya perlu dilakukan ya. Tadi teman-teman sudah belajar mengenai apa sih bahayanya malas bergerak, apa aja penyakit tulang dan sendi yang mengakibatkan gangguan bergerak ya, dan sekarang bagaimana menjaga kesehatan atau memperbaikinya kesehatan tulang dan sendi ya. Oke, nomor satu. Nomor satu ini tidak bisa ditawar-tawar gitu ya teman-teman ya. Yaitu apa? Menjaga berat badan ideal. Ini mutlak penting banget ya teman-teman ya. Karena kelebihan berat badan menyebabkan tulang dan sendi menanggung beban yang lebih berat, teman-teman, sesuai beratnya tadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi penting untuk menjaga berat badan ya. Nanti teman-teman kapan-kapan kita bisa lakukan seminar lagi mengenai berat badan ideal. Tapi sekarang ini kan banyak metode yang bagus-bagus gitu ya teman-teman ya untuk berat badan, intermittent fasting misalnya gitu ya, short speech diet, terus ada juga teman saya dokter gizi ini ya apa namanya catering makanan sehat untuk orang-orang yang obesitas gitu ya, nggak usah masak-masak, makanan dikirim tapi bayar bukan gratis ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi banyak metode, jadi pastinya sih teman-teman bisa ya. Kemudian makin berat badan seseorang makin tinggi ya, maka makin tinggi resiko gangguan pada sendi tentunya ya, teman-teman ya. Jadi kalau bolak-balik sendinya sakit, harus minum obat terus ya. Teman-teman perhatikan jangan-jangan penyebabnya karena obesitasnya gitu ya. Saya punya loh pasien-pasien yang sakit lutut gitu ya, cukup banyak. Setelah berat badannya diatur, hilang sendiri sakit lututnya gitu, teman-teman ya. Ini sering terjadi ya. Jadi menjaga kesehatan tulang dan sendi dapat dilakukan dengan menjaga berat badan ideal, nomor satu ya. Oke, kemudian yang kedua teman-teman yang kadang-kala nggak disadari juga adalah menjaga postur tubuh ya, postur tubuh bukan bentuk tubuh teman-teman, postur nih, posisi ya. Jadi kalau misalnya duduk nih kayak saya nih, duduk gitu ya, postur tubuh yang salah nih pada waktu duduk itu bisa mengakibatkan gangguan pada sendi ya teman-teman ya. Nah, jadi saat duduk pastikan nih punggung kedua bahu lurus ke depan ya, lurus ya. Duduk di meja misalnya atau di kursi dimanapun lah, lurus ke depan ya. Kemudian kedua telapak kaki menyentuh tanah, lantai gitu ya teman-teman ya, kedua telapak kakinya ya. Tegak duduknya, itu ada gambarnya. Kalau teman-teman yang ikut Zoom hari ini ada gambarnya ya. Nah, kemudian kalau duduk terus nih, misalnya teman-teman kerja di kantor ya, atau Zoom kayak saya gitu ya. Sekarang teman-teman juga Zoom sama-sama duduk kita ya. Nah, itu usahakan berdiri dan berjalan setiap 2 jam duduk. Jadi jangan duduk terus dari masuk kantor jam 8, nanti baru mulai jalan jam 12 ya. Habis itu ya cuman beranjak sedikit ya duduk lagi karena makan gitu kan. Masa makan lari-lari kan enggak ya. Nah, jadi habis itu ya kerja lagi duduk lagi gitu ya. Sehari bisa 8 jam ya, 12 jam duduk terus ya.
jarang berdirinya. Nah, apa yang terjadi itu akan merusak struktur sendi, terutama di tulang belakang nih, teman-teman ya. Dan juga otot-otot loh, teman-teman ya. Kalau teman-teman duduk nih ya, duduk terus berjam-jam, dilakukan berhari-hari, terus ya, berminggu-minggu kayak gitu. Nah, nanti otot-otot di pinggangnya ini akan sakit nih. Jadi kalau jalan tuh jadi kayak kayak kakek-kakek gitu, maksudnya apa? Eh, eh, nggak gerakannya jadi nggak leluasa gitu ya. Sakit pipi, sering sakit pinggang gitu ya. Orang kira sering sakit pinggang itu karena sakit ginjal, belum tentu ya teman-teman ya. Bisa karena posisi duduknya ya. Nah sekarang ini kan juga kalau yang sering duduk nih kan ada juga namanya kursi ergonomis ya. Ya tapi mahal sih, satu kursi mungkin 4 juta, 8 juta gitu. Tapi kalau yang sering duduk itu bagus tuh kursi itu, sangat recommended gitu ya teman-teman ya. Nah, Nah, itu untuk teman-teman yang sering duduk lama ya, tapi sebaiknya setiap 2 jam teman-teman jalan nih, jalan kaki ya, 15 menit, habis itu baru duduk lagi gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya jangan merokok ya teman-teman ya. Merokok ini ternyata menghasilkan free radicals, radikal bebas yang merusak sendi dan tulang ya. Merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis ya, kemudian patah tulang, rematik, nyeri tulang belakang, ya itu yang sering terjadi, ya. Jadi kalau teman-teman kalau bisa nih jangan merokok, ya. Nah juga teman-teman yang perokok pasif nih, yang sering duduk di samping orang yang merokok akan mengalami dampak yang sama, ya. Jadi berhenti merokok dapat menjadi salah satu cara menjaga kesehatan tulang dan sendi, ya. Oke, selanjutnya konsumsi makanan untuk kesehatan tulang dan sendi ya. Makanan yang baik untuk kesehatan sendi dan tulang, misalnya ikan ya. Ikan itu mengandung omega 3 ya, kalsium ya. Kemudian susu, usahakan susu yang grass fed dari sapi yang makan rumput gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ya produk dari susu seperti keju, yogurt gitu ya, itu juga kaya dengan protein dan kalsium ya. Nah, satu lagi adalah bone broth atau kaldu tulang. Itu bahkan bisa dibuat sendiri ya. Bone broth ini kaya dengan kalsium, mineral-mineral ya. Apa namanya? Kemudian asam amino ya, dan juga kolagen untuk menguatkan urat-uratnya tadi ya. Ini juga sehat untuk dikonsumsi, teman-teman bisa bikin sendiri bahkan ya. Dan juga suplementasi untuk kesehatan tulang ya. Apa aja yang disarankan? Pertama omega 3. Omega 3 itu bagus untuk tulang dan juga saraf-saraf ya, teman-teman ya. Terutama yang dari ikan ya. Kemudian vitamin D3 ini sangat bagus ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman jarang berjemur gitu kan. Olahraga sih olahraga, tapi nge-gym di dalam ruangan ya itu jarang berjemur juga gitu ya. Nah, itu perlu dicek vitamin D3-nya, kalau kurang dilakukan suplementasi. Kalau kekurangan vitamin D3, tulangnya keropos teman-teman ya. Nanti di samping itu imun sistemnya juga akan terganggu ya. Kemudian glukosamin ya, glukosamin itu untuk menguatkan atau memperbaiki tulang rawan ya. Jadi glukosamin ini penting sekali ya, teman-teman. Kalau pada makanan itu bisa didapatkan misalnya dari apa namanya itu kolang-kaling gitu ya, kemudian dari urat gitu ya, urat dari hewan ya, itu mengandung glukosamin juga ya. Kemudian kalsium eh, juga penting ya, protein ya itu juga teman-teman bisa konsumsi. Dan satu lagi yang kita akan bahas banyak lebih banyak sedikit hari ini ya, yaitu polifenol ya. Nah, polifenol ini penting banget teman-teman untuk kesehatan tulang dan sendi ya. Oke, kemudian olahraga teratur ya, tidak bisa digantikan tadi ya dengan apa vitamin gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ada nyeri sendi, olahraganya yang ringan-ringan aja seperti jalan kaki, berenang, sepeda gitu ya, jangan yang berbeban berat ya. Terus perlu melakukan pemanasan dan pendinginan sekitar 5 menit sebelum dan setelah berolahraga. Oke, nah sekarang satu lagi saya ingin membahas sedikit mengenai polifenol ya. Apa manfaat polifenol untuk tulang dan sendi ya? Nah, ada beberapa artikel yang sangat menarik nih teman-teman yang saya pernah baca ya, yaitu polifenol itu ternyata itu mengatasi osteoporosis ya. Ada satu artikel judulnya Dietary Polyphenols and Osteoporosis Molecular
mechanism involved gitu ya. Itu dari Department of Experimental and Clinical Biomedical Science University of Florence dari Italia ya teman-teman ya. Jadi itu di situ dikatakan bahwa ternyata orang-orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman ya terutama ya yang banyak mengandung polifenol itu ternyata tulang-tulangnya lebih kuat teman-teman ya. Nah itu mengenai polifenol. Nah, kemudian polifenol juga meredakan peradangan pada osteoartritis ya. Saya banyak mendapatkan pasien yang radang sendi yang jalannya susah pada waktu diberikan terapi tambahan dengan menambahkan polifenol dalam terapinya itu hasilnya sangat sangat bagus ya. Bahkan ada satu literatur dari MDPI dengan judul Effect of Dietary Polyphenol on Osteoarthritis Molecular Mechanism ya. Itu di situ bagus sekali dibahas ya mengenai bagaimana polifenol ini ternyata sangat menolong orang-orang yang mengalami radang sendi osteoartritis yang lututnya sakit, pinggulnya sakit ya karena meradang tadi ya, karena tulang rawanya menipis ya. Nah, teman-teman, itu free radical atau radikal bebas itu mengikis tulang rawan itu cepat sekali ya. Nah, itu diatasnya dengan polifenol. Selain itu, polifenol ini juga meredakan peradangan yang bengkak tadi, yang sakit tadi, gitu ya. Oke, kemudian pada rematik bagaimana? Ternyata rematik juga membutuhkan polifenol pada kasus ini ya. Ada satu jurnal dari Frontiers in Immunology dikatakan efficacy and safety of dietary polyphenols in rheumatoid arthritis. Itu diberikan trial pada 47 ada ini 47 penelitian ya, randomized control trials ya. Itu dan hasilnya itu bagus sekali teman-teman diberikan pada rematik tadi ya. Kemudian polifenol juga meredakan pada orang-orang yang mengalami autoimun yang sedang aktif terutama yang menyerang ke sendi-sendi tadi ya. Ini sangat direkomendasikan ya. Termasuk lupus ya, rematik tadi ya. Ini sangat Sjögren syndrome yang kena ke tulang-tulang ya, sendi-sendi ya. Ini sangat menolong. Nah, sekarang dari mana kita mendapatkan polifenol? Nah, teman-teman, polifenol bisa didapatkan dari makanan minuman kita sehari-hari ya. Nah, misalnya pada whisky ya. Nah, tapi kalau whisky saya nggak saranin karena bisa mabok nih teman-teman ya. Itu mengandung polifenol tapi dikit aja sih 21 mg per kilogram. Kombucha juga mengandung polifenol ya. Bir juga mengandung polifenol ya meskipun rendah gitu ya. Nah, kemudian jus lemon murni, extra virgin olive oil, jus apel, green tea, red wine, black tea, dan fermentasi madu hutan. Ya, fermentasi madu hutan ini madu hutan yang difermentasi dengan lemon dan anggur. Ya, ini penelitian saya nih. Nah, ternyata dari semua minuman ya yang mengandung polifenol tadi, gitu ya, itu fermentasi madu hutan atau honey wine itu menempati posisi yang sangat tinggi ya, yaitu 1.282 mg per kilogram ya, bahkan lebih tinggi daripada red wine ya. Nah, jadi polifenol di sini pada fermentasi madu hutan ini, jadi produk-produk yang difermentasi itu polifenolnya lebih aktif teman-teman dibanding yang tidak difermentasi ya. Kalau yang di sum ini teman-teman bisa lihat yang di merah-merahin yang difermentasi, yang hitam yang tidak difermentasi ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini adalah hasil laboratorium waktu uji di Sukovindo ya, polifenolnya 1.282,12 ya. Nah, kemudian apa sih bedanya fermentasi dengan yang tidak fermentasi? Nah, teman-teman, polifenol itu ya, yang kalau di sum teman-teman bisa lihat yang merah-merah ini ya, itu ternyata di dalam buah-buahan gitu ya, teman-teman ya, itu dia tidak aktif. Jadi dia terikat satu dengan yang lain dengan ikatan lipoprotein namanya ya, atau ikatan polimer gitu namanya ya, teman-teman ya. Nah, jadi pada waktu dia terikat dia tidak aktif. Dan bagaimana supaya ikatannya itu harus diputus baru dia bisa aktif bekerja, ngambilin radikal bebas, bahkan peradangan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi bagaimana untuk mengaktifkan? Ada 3 cara. Yang pertama asam lambung. Cuman sayangnya untuk orang-orang yang tidak vegetarian, asam lambungnya tidak bisa memutuskan ikatan polifenol ini dengan baik. Ya. Yang kedua, kalau dilakukan radiasi inframerah. Ya. Nah, cuman dengan radiasi inframerah ini pada beberapa buah bisa rusak polifenolnya karena melalui proses pemanasan. Ya. Yang ketiga adalah dengan fermentasi.
ini teknik yang kuno banget gitu ya. Teknik fermentasi dari 2000 tahun lebih yang lalu sudah dikenal manusia. Ternyata memang pada waktu buah difermentasi, polifenolnya menjadi aktif. Itu sebabnya kenapa banyak juga eliksir ya, yang di China gitu ya, minuman-minuman eliksir itu sangat ampuh gitu ya, karena mereka melalui proses fermentasi juga gitu ya. Nah, ini ada tekniknya untuk fermentasinya ini. Nah, teman-teman, di penelitian saya waktu istri saya Dr. Eni kena penyakit autoimun jenis lupus gitu ya, itu saya lakukan riset dan dengan fermentasi dari apa namanya madu hutan Kalimantan ya, anggur dan lemon gitu ya teman-teman ya, itu ternyata memberikan hasil polifenol yang sangat tinggi dan sangat aktif tadi. Dan ternyata bukan hanya untuk lupus teman-teman, ini bagus untuk tulang-tulang dan sendi-sendi teman-teman yang saya ceritakan tadi ya. Nah, proses fermentasinya juga kalau dulu sih saya waktu riset di rumah gitu ya teman-teman ya, tapi sekarang dibuatnya sudah pabrikan ya. Jadi karena banyak yang mendapatkan manfaatnya sehingga sekarang sudah dibuat yang pabrikan ya, sehingga lebih mudah didapatkan. Kalau dulu harus pesan dulu 4 bulan baru dapat gitu, sekarang enggak ya. Nah, bagaimana mengkonsumsi fermentasi madu hutan atau honey wine? Nah, untuk teman-teman yang menjaga kesehatan, teman-teman konsumsi tiap malam sebelum tidur ya, satu sloki ya. Nanti teman-teman tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Terus mimpinya, kalau mimpinya tergantung masing-masing, tidak tergantung dari fermentasi madu hutan ya. Mungkin kalau lagi banyak utang gitu ya, mimpinya jadi jelek kali ya, kayak gitu ya. Nah, tadi tapi yang penting yang jelas tidurnya akan lebih nyenyak ya. Bangunnya lebih segar teman-teman ya, bangunnya lebih segar nanti ya. Dan sendi-sendinya, tulang-tulangnya menjadi lebih baik, lebih lebih sehat ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah keburu kena nih radang sendi, rematik dan sebagainya tadi yang tulang yang sarafnya kejepit gitu ya, teman-teman konsumsinya 2 kali, 30 ml pagi ya, 30 ml malam gitu ya. 30 ml itu satu sloki. Jadi nanti kalau beli itu ada slokinya, teman-teman ya. Oke, kemudian oh ya karena ini produk fermentasi, meskipun fermentasinya dilakukan secara alami, tetap ada alkoholnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang menghindari alkohol, ini saya perlu sebutkan bahwa di sini tetap ada alkoholnya karena fermentasi ya. Kayak orang misalnya bikin tape gitu kan, tape ketan apa ya kayak gitu kan ada alkoholnya ya. Itu namanya produk fermentasi. Nah, akhir kata teman-teman saya ucapkan terima kasih ya sudah mendengarkan presentasi ini ya, dan pesan saya kesehatan bukan segala-galanya ya, namun tanpa kesehatan segala-galanya menjadi kurang berarti. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan tutup presentasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Dokter Edi. Jadi info-infonya sangat bermanfaat ya buat kita semua. Jadi saya simpulkan beberapa hal yang ditekankan oleh Dokter Edi dari presentasinya tadi ya. Juga saya tadi lupa memberikan informasi. Kita kan The Golden Trees Honey Wine ini punya moto happy, healthy, dan harmony ya. Jadi sambil kita belajar, kita juga mau have fun. Saya akan memberikan pertanyaan quiz 5 pertanyaan ya, yang nanti yang berhasil menjawab dengan tepat dan paling cepat itu akan mendapatkan souvenir dari kita. Akan kita kirimkan ke rumah masing-masing souvenir dari The Golden Trees Honey Wine ya. Jadi teman-teman